Nah, di sini menunjukkan bahawa Nabi itu ingin melakukan sesuatu. Apa dia? Seandainya ada yang boleh menjadi imam menggantikanku tanpa ada alasan, summa uharriq ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum, maka aku akan pergi ketika sedang salat Jumaat. Kalau ada yang boleh jadi imam, aku akan pergi berkeliling untuk membakar rumah orang-orang, ya, yang tidak salat Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, hari ini kita akan bahas bab terakhir dari mohon maaf, bukan bab terakhir, masih tersisa nanti satu, yaitu tentang at-tarhib min tarkil jum'ah li ghairi uzrin, yaitu tentang ancaman bagi mereka yang meninggalkan salat Jumaat tanpa ada uzur. Jadi dari judulnya kita sudah tahu bahawa ini akan berisi hadis-hadis tentang ancaman Nabi kepada mereka yang meninggalkan salat Jumaat tanpa uzur, artinya tanpa ada keringanan dari syariat. Kalau diringankan oleh syarak atau oleh agama, maka tidak berdosa untuk mereka. Sekaligus menunjukkan adanya ancaman ini adalah bukti kemarahan Allah dan kemarahan Nabi bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat Jumaat. Baik, kita lihat yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jum'ah. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata atau memberi informasi kepada mereka yang meninggalkan salat Jumaat. Apa kata Nabi? Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Aku ingin sekali. Hammam itu melebihi keinginan biasa. Kalau menginginkan sesuatu yang keinginannya kecil atau biasa saja, itu memakai kalimat arada yuridu. Kalau lebih lagi, keinginannya sudah mulai sedikit melebihi daripada keinginan biasa, itu sudah mulai memakai kalimat ahabba yuhibbu. Jadi cinta itu disebut hubbun. Mencintai disebut hubbun karena keinginannya melebihi dari keinginan biasa. Tapi di atas hubbun itu ada hammun. Jadi kalau sudah dipakai kalimat hammun dalam bahasa Arab, itu berarti keinginannya
85% ingin dilakukan. Kuat sekali. Hanya ketika Allah gambarkan cinta Zulaikha kepada Yusuf, Allah tidak pakai kalimat hubbun, Allah pakai kalimat hammun. Walaqad hammat bihi, Zulaikha itu cinta mati kepada Yusuf. Cintanya cinta mati. Sudah lupa suami, padahal dia punya suami. Di sini Nabi mengatakan, laqad hammamtu, sungguh aku ingin melakukan apa? Yaitu an amura rajulan yusalli bin nas. Jadi kata Nabi, seandainya boleh, maka aku suruh seseorang untuk mengimami salat jamaah. Dulu di masa Nabi, kalau ada Nabi, itu tidak ada yang berani menjadi imam, karena tidak boleh mengimami seorang Rasul. Jadi enggak boleh Nabi menjadi makmum. Rasul itu utusan Allah yang memberi petunjuk, maka enggak boleh menjadi imam di atas seorang Rasul. Makanya Nabi mengatakan, seandainya boleh, aku ingin sekali ada seseorang menggantikanku untuk menjadi seorang imam. Nabi baru diganti ketika Nabi tidak ada di tempat dan ketika Nabi sakit. Itu yang ada catatan. Yang menggantinya adalah Abu Bakar. Pernah Nabi terlambat solat duhur. Sahabat lihat sana, lihat sini, tidak ada tanda-tanda, dan ada yang mengatakan Nabi sudah pergi mengislah, memperbaiki kampung sebelah yang sedang bertikai. Jadi Nabi pergi, rupanya duhur enggak sampai ke masjid Nabi. Beliau enggak sampai pulangnya. Nanti ceritanya pulangnya terlambat. Lalu Abu Bakar disuruh oleh para sahabat, jadilah imam. Karena sudah lama nunggu, akhirnya Abu Bakar mengira Nabi tidak mungkin pulang. Beliau jadi imam. Ketika beliau sedang jadi imam, tiba-tiba Nabi muncul. Di rakaat sekian Nabi muncul. Atau tidak lama setelah takbiratul ihram, itu tidak disebutkan dengan pasti dalam hadis. Ada sahabat paling belakang yang begitu melihat Nabi, dia berseru. Jadi dia batalkan salatnya, lalu dia berseru, Rasulullah datang. Dan ketika didengar oleh Abu Bakar langsung mundur. Padahal ketika Abu Bakar mundur, Nabi sudah memberi kode, jangan mundur. Abu Bakar tetap mundur. Itu di tengah salat. Lalu Nabi maju untuk menjadi imam. Setelah salat Nabi mengatakan, kenapa engkau mundur? Padahal sudah aku beri kode ceritanya. Ini jangan mundur. Langsung saja, karena memang Nabi terlambat. Abu Bakar mengatakan, tidak layak seorang anak Abi Quhafah menjadi imam bagi seorang Rasulullah. Jadi ini yang pernah terjadi. Yang kedua, ketika Nabi sakit, sekitar 18 hari sebelum meninggal beliau sakit, di situ Abu Bakar yang ganti imam. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi itu ingin melakukan sesuatu. Apa dia? Seandainya ada yang boleh menjadi imam menggantikanku tanpa ada alasan, summa uharriq ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum, maka aku akan pergi ketika sedang salat Jumat. Kalau ada yang boleh jadi imam, aku akan pergi berkeliling untuk membakar rumah orang-orang yang tidak salat Jumat. Artinya rumah yang ada laki yang tidak salat Jumat. Seandainya ada yang boleh menggantikanku menjadi imam, ku bakar semua rumah-rumah orang-orang yang tidak salat Jumat. Hadis riwayat Muslim dan Al-Hakim dengan derajat yang sahih. Nah, ini hadis pertama. Apa ini maksudnya? Ini menunjukkan kalau sudah berkeinginan Nabi
Itu menunjukkan begitu besarnya dosa orang yang tidak salat Jumat. Sampai rumahnya saja itu dihalalkan untuk dibakar. Walaupun keinginan Nabi itu enggak dilampiaskan, karena enggak bisa terjadi pergantian imam. Seandainya boleh, kata Nabi, ku bakar semua rumah. Padahal membakar rumah orang itu kan Nabi sendiri yang mengatakan tidak boleh mengganggu harta orang lain. Kan Nabi yang mengatakan sesama mukmin itu terpelihara 3 perkara: hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Enggak boleh ganggu. Harta orang enggak boleh ganggu. Berani ganggu, potong tangan. Oh, kalau berani ganggu dengan sifat merampok, salib. Disuruh salib. Kalau Al-Quran suruh salib. Disuruh bunuh perampok itu dengan cara disalib. Tapi Nabi malah berkeinginan untuk membakar rumah orang. Kenapa? Mereka tidak salat Jumat. Kalau begitu, kesimpulan yang bisa diambil apa? Itu yang enggak salat Jumat itu adalah orang-orang yang menjadi sumber kemurkaan Allah dan Nabi. Sampai-sampai harta mereka boleh dihilangkan, boleh dibakar. Itulah besarnya dosa bagi yang enggak salat Jumat. Salat Jumat ini kan salat seminggu sekali, dan hukumnya wajib. Wajibnya wajib ain, bukan fardu kifayah. Jadi bukan setelah ada beberapa orang lalu gugur yang lain, kan. Salat Jumat wajib ain. Tapi kalau salat jamaah selain Jumat, itu para ulama khilaf dalam mengambil hukum salat jamaah. Kalau salat Jumat sepakat wajib ain, semua orang wajib kecuali yang ada uzur. Tapi kalau salat jamaah selain Jumat, misal salat zuhur berjamaah, Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan sunnah muakkad. Karena hadisnya yang diambil oleh Imam Hanafi dan Imam Malik, hadis yang menyatakan kelebihan salat berjamaah. Salatul faddi afdalu min salatul jamaati afdalu min salatil faddi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Bahasa afdal menurut Hanafi dan Malik itu kan menyatakan lebih bagus salat jamaah. Maka di sisi mereka salat berjamaah itu sunnah muakkad dengan dalil itu. Kalau Imam Syafi'i, salat jamaah apa hukumnya Bapak Ibu? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya dalam satu kampung, kalau tidak ada yang mendirikan salat jamaah 5 waktu, satu orang pun enggak ada yang melakukannya. Ada muazzin azan, tapi enggak ada yang datang. Akhirnya muazzin terpaksa salat sendiri. Setiap 5 waktu begitu. Atau bahkan tidak ada azan, maka satu kampung itu dosa besar kalau enggak ada yang melakukan salat jamaah. Begitu dalam mazhab Syafi'i, fardu kifayah. Mana dalilnya? Rasulullah pernah mengatakan, ma min qaryatin, kalau ada satu kampung yang tidak terdengar suara azan dalam 3 hari. Kalau tidak ada suara azan dalam satu kampung dalam 3 hari, azan yang mengajak berjamaah, istahwaza alaihimus syaitan, maka kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Lalu Nabi memberi kiasan, perbandingan, tamsilan, bagaikan seekor domba yang terpisah dari jamaahnya, diterkam oleh serigala. Begitulah penduduk kampung itu diterkam oleh syaitan. Makanya kampung-kampung yang hana sembahyang Jumat, yang hana sembahyang jamaah itu banyak, Pak. Kita alhamdulillah di kota terjagalah, adalah. Ya, alhamdulillah pengajian banyak, orang saling mengingatkan. Sampai puasa Senin Khamis ada beberapa masjid menyediakan bukaan puasa. Perkembangannya bagus. Di kampung-kampung, Pak,
apalagi kampung klok ya, terpencil, itu musalla isinya tai kambing. Ya. Nggak ada yang salat, nggak ada yang dirikan jamaah, nggak ada. Ini yang terjadi. Nah, itulah makanya karena ada bahasa dari Nabi begitu, kalau azan 3 hari nggak ada yang melakukan salat jamaah, maka kampung itu dikuasai oleh syaitan. Artinya harus ada yang mendirikannya. Di situ Imam Syafi'i mengambil hukum salat jamaah fardu kifayah. Imam Hambali fardu ain, wajib. Setiap orang wajib salat jamaah. Yang enggak salat jamaah dosa besar. Itu mazhab Hambali. Dengan dalil, salah satunya dalil yang mirip dengan kalimat ini. Nabi pernah mengatakan, kalau dibolehkan aku digantikan oleh imam yang lain, ku bakar semua rumah orang-orang yang meninggalkan salat jamaah. Jadi semisal dengan hadis ini. Tapi dalam hadis ini Nabi menyebutkan khusus tentang Jumat. Nah, makanya di negara-negara yang bermazhab Hambali itu salat jamaah itu dijaga oleh pemerintahnya. Contoh Arab Saudi. Arab Saudi itu hari ini memakai mazhab Hambali. Ya, pemerintah menggunakan mazhab Hambali. Dan makanya coba Bapak lihat, kalau ketika sudah waktunya salat, itu kedai-kedai wajib tutup. Wajib tutup. Mau jualan apa saja kalau sudah azan, terutama yang bisa kita lihat di Mekah dan Madinah, itu wajib tutup. Ya, kalau tidak tutup nanti terkena sanksi, tak boleh jualan lagi, macam. Jadi mereka diwajibkan semua wajib. Oh, ada yang melanggar, itu pribadi. Itu pribadi. Makanya mazhab Hambali mengatakan fardu ain. Ini keburukan yang pertama dari orang yang meninggalkan Jumat, yaitu besarnya dosa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, mereka pernah mendengar Rasulullah berkata di atas mimbar, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ah, celakalah, binasalah orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Au la yahtimanna Allah ala qulubihim, kebinasaan itu dimulai dari Allah akan stempel hati mereka. Summa la yakunanna minal ghafilin, kalau Allah sudah stempel hati mereka, maka dipastikan mereka akan terus menjadi orang ghafil. Ghafilin itu lalai. Makanya kitab yang masyhur dibaca, Tanbihul Ghafilin, itu maksudnya peringatan bagi yang lalai. Syekh As-Samarkandi menulis kitab Tanbihul Ghafilin. Di sini Nabi mengatakan apa? Binasalah orang yang meninggalkan Jumat. Apa bentuk binasaannya? Yang namanya binasa apa? Itu apabila divonis oleh Allah ke neraka. Itu binasa. Bagaimana cara Allah membuat mereka binasa kalau mereka sengaja meninggalkan Jumat? Yaitu pertama ditutup atau distempel hatinya. Distempel. Nabi tidak memakai kalimat ditulis oleh Allah di hatinya, enggak. Distempel. Jadi la yakhtam, khatam itu stempel. Kalau sudah distempel, itu enggak bisa dihilangkan. Kita di dunia saja kalau sudah stempel, mau menghilangkannya itu step back. Tapi step back itu sudah nampak tu, bahwa pernah dihilangkan. Enggak. Ini Allah yang stempel, di hati Allah stempel. Dan akibat daripada stempel Allah, itu maksudnya kemarahan Allah, kita ini akan menjadi ghafilin. Jadi terus lalai, terus lalai. Makanya bahaya bagi laki-laki yang tidak salat Jumat. Itu coba Bapak lihat perangainya, ya bahasa Acehnya perangui,
Coba lihat perangainya Pak, yang enggak solat Jumaat. Itu bertambah jahat. Kalau ibu-ibu punya suami yang enggak solat Jumaat, coba lihat perangainya. Itu enggak peduli sama keluarga, tidak sayang isteri, tidak peduli anak. Nafkah pun suka-suka. Kalau ada kasih, enggak ada ya sudah mati-matilah. Kalau dengan anak bingkeng luar biasa, dengan isteri pukul, tumbuk, tinju. Ya mungkin itu juga ada salah isteri. Kenapa? Dulu carinya petinju. Dia nak kahwin. So dia minta Ilung, kalau bisa dapat atlet MMA, katanya. Udah. Begitu kahwin di MMA kan sama suaminya. Tapi orang yang hatinya bersih, hatinya lembut, itu enggak begitu. Bingkeng ada, tapi bingkengnya, marah itu ada, tapi enggak dilampiaskan karena dibarengi dengan hati yang lembut. Itu mulai dari urusan keluarga. Belum lagi dengan urusan yang lain. Kalau sudah distempel hati, dia akan sampai mati, dia akan mati dalam keadaan lalai. Itu kalau Allah sudah stempel. Berawal dari mana? Meninggalkan Jumat. Oh, kita pikir kok bisa begitu? Bapak Ibu, dulu orang Yahudi ketika dibebankan hari Jumat untuk mereka bersepakat menolak hari Jumat. Mereka minta kepada Nabi Musa, jangan Jumatlah hari ibadahnya, ganti aja hari Sabtu, hari Sabat. Allah mengganti tapi dengan marah, diganti tapi dengan marah. Jadi seakan-akan kita mengatakan okey, boleh, cok oro Sabtu, cok, ambillah Sabtu untuk ini. Tapi Allah marah. Yahudi ini banyak cincongnya, banyak ngeyel kalau kata orang, ulok-ulok. Hidup tu ulok-ulok sama Yahudi itu. Udah dilihat belah laut, habis belah laut, enggak ada sabar sedikit pun, langsung minta ke Nabi Musa, kami butuh air, kami haus. Minta sama Tuhan, suruh cari kasih air. Disuruh belah, disuruh pukul tongkat, keluar 12 mata air. Habis tu kami lapar, minta sama Tuhan, suruh kirim makanan, diturunkan makanan dari langit. Itu Yahudi, enggak ada sabar sedikit pun. Makanya orang kalau enggak sabar minta ini minta itu keturunan Yahudi. Banyak melawan nabinya. Ketika mereka melakukan ibadah di hari Sabtu, Allah beri ujian. Ternyata di hari Sabtu itu adalah hari berkumpulnya ikan-ikan. Karena ibadah hari Sabtu itu enggak boleh keluar rumah, enggak boleh kerja, enggak boleh keluar rumah. Semua dalam rumah ibadah masing-masing. Hari enggak boleh cari rezeki hari Sabtu itu. Jadi khusus ibadah. Itu kemarahan Allah. Padahal kalau mereka terima hari Jumat, itu cukup sampai duhur Jumat saja. Setelah itu silakan. Kita kan begitu, dimudahkan Allah. Wa iza qudiyatis shalah fantashiru. Kalau sudah selesai salat Jumat, fantashiru. Ho kajak-kajak kata Allah. Begitu kata Allah, ho kajak-kajak gede, fantashiru. Pergilah, carilah rezeki. Enggak akan disuruh di hari Jumat disuruh duduk di rumah terus enggak. Yahudi begitu, karena kemarahan Allah dipakam oleh Allah. Dikuatkan oleh Allah, boleh hari Sabtu, tapi begini. Sudah diberi lagi ujian, ternyata ikan-ikan berkumpul di hari Jumat. Jadi mereka lihat di hari Sabtu, jadi mereka lihat kalau ikan paling banyak munculnya di hari Sabtu, sedangkan mereka enggak boleh cari rezeki hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengolahnya. Olah, bahasa Aceh diolah. Bagaimana cara mengolahnya? Dipasang jaring di hari Jumat, ngambil jaringnya di hari Minggu. Mereka enggak cari rezeki, tapi diolah, pasang jaring hari Jumat, nanti ngambilnya di hari Minggu. Alasannya kami enggak cari, padahal sudah dijebak duluan di hari Jumat. Allah marah dengan olah itu. Maka kan ada yang model-model hari ini seperti Yahudi, Pak, olah saja kerja dia. Yang bon kosong diolah sama dia. Yang SPPD perjalanan olah, ketemu sama pegawai hotel kasih uang 100,000, lalu kemudian nanti minta dibayarkan
reimburse-nya minta lebih daripada 100,000. Macam olah saja, ada penelitian olah, ada proyek olah, ada ini olah. Hanya model-model keturunan Yahudi sikit, suka ngolah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waja'alnahum kiradatan khasiin. Nanti dalam ayat yang lain, mereka dijadikan al-kiradah wal khanazir. Allah murka, Allah ubah mereka menjadi kera dan babi. Ini akibat meninggalkan hari yang wajib. Dulu jadi kera dan babi. Maka jangan heran hari ini malah cuma Allah bilang kustempel hatinya. Dulu dirubah betul. Karena ada beberapa tafsiran masalah kera dan babi. Ada yang mengatakan betul-betul kera dan babi jadinya. Ada yang mengatakan sifatnya seperti sifat kera dan babi. Makanya dari dulu Allah marah kepada mereka yang melawan suruhan untuk taat di hari besar yang telah ditetapkan Allah. Makanya ni Allah marah sekali sama yang tidak Jumaat. Anak laki-laki kita kalau enggak kita paksa pergi Jumaat, nyan makin trip, makin palis dia. Anak laki-laki kita ni kalau kita biarkan, enggak apa-apa, masih kecil, enggak usah pergi Jumaat dulu, temani mama saja di dapur, ya. Macam-macam kita bilang. Akhirnya sering enggak ke Jumaat. SMP enggak ke Jumaat, sudah balik enggak ke Jumaat. Apa yang terjadi? Lihatlah perilakunya. Makin hari makin jahat. Siapa yang jual sertifikat tanah? Rupanya anak itu. Siapa yang gadaikan sawah kita diam-diam? Anak itu. Siapa yang sakiti ayah ibunya nanti? Anak itu yang tidak salat Jumaat karena hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hadis lain yang menyebutkan 3 kali tidak Jumaat tahawunan, ya. Man taraka salasa Jumaat tahawunan, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat dalam keadaan meremehkan, tahawun tu remeh, maksudnya ya tidur aja, pulang kerja jam 12, dipercepat pulang kerja supaya bisa ke Jumaat. Ternyata dia pulang ke rumah, dia tidur, remeh, maksudnya alah Jumaat, apalah Jumaat tu, dia remehkan. Itu juga taba'allahu ala qalbi, maka Allah akan stempel hatinya. Dalam hadis yang lain dari Usamah, Rasulullah berkata, man taraka salasa Jumaat, barang siapa meninggalkan 3 kali Jumaat min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin, barang siapa yang meninggalkan Jumaat 3 kali tanpa ada uzur, maka dia akan dicatat termasuk golongan munafik. Dan nanti ada hadis yang menyebutkan tentang berturut-turut. Salah satunya iaitu hadis man tarakal jum'ah salasa marrat mutawaliyat, barang siapa yang meninggalkan Jumaat 3 kali berturut-turut min ghairi uzrin, min ghairi darurah, tanpa ada yang darurat, taba'allahu ala qalbi, Allah stempel hatinya dengan kemunafikan. Ini berat, Pak. Munafik itu ada 2, ada munafik aqidah, i'tiqad, ada munafik amali. Munafik i'tiqad, akidahnya munafik, itu sama seperti di masa Nabi. Dia sebenarnya kafir, cuma berselimut Islam. Jadi pakai KTP Islam, tapi sebenarnya hatinya kafir. Itu kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawan. Itu mereka disebut kafir, munafik aqidah. Mereka dipastikan neraka, bahkan tempatnya di bawah orang kafir, yaitu menjadi bahan bakar neraka. Yang kedua, munafik amali, munafik perbuatan. Munafik perbuatan itu berefek pada dosa besar, juga nanti tersiksa gara-gara kemunafikannya. Tapi tetap kalau dia mati harus disalatkan, diurusi jenazahnya, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Cuman nanti resiko mati dalam keadaan punya sifat munafik. Macam-macam penyebabnya.
ada yang karena muamalah. Muamalah itu apabila berbicara suka bohong, iza hadasa kazaba, bilangnya dulu kalau begini, setelah jadi, enggak dapat apa-apa. Bilangnya kalau saya terpilih, kampung ni semua saya aspal. Ternyata setelah jadi, enggak ada. Itu munafik. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji, sering mengingkari. Wa iza tumina khan, kalau dipercaya, berkhianat. Nah, itu munafik karena muamalah. Ada yang karena ibadah, jadi munafik. Tidak salat isya, ya, atau susah melakukan salat isya dan salat subuh, munafik. Jadi bapak-bapak ni insya-Allah dengan salat subuh itu lepas daripada sifat munafik. Karena orang munafik itu paling berat salat subuh dan salat isya. Lalu kalau salat asar sering nunggu di akhir waktu, nah itu munafik. Nunggu di akhir waktu, karak-karak habis waktu baru sembahyang asar. Itu kalau salat asar. Nah, salah satunya adalah meninggalkan Jumaat. Maka dia akan tergolong munafik. Dosa besar walaupun tidak disebut kafir. Tapi efeknya tadi, Pak, jadi jahat dan terus jahat sampai Allah membuka stempelnya kembali. Makanya yang dibuka bisa tidak bisa. Kalau Allah yang buka, syaratnya bagaimana? Taubat. Baru Allah buka. Kalau tetap sampai mati enggak salat Jumaat, perilakunya memudaratkan dirinya dan orang banyak. Ini semua hadis-hadis ini menunjukkan begitu besarnya dosa orang yang meninggalkan Jumaat. Lalu ada yang mengatakan begini, Pak, ini terakhir sebelum kita tanya jawab sedikit. Tapi Ustaz, yang disebut Nabi kan berturut-turut. Itu yang disebut Nabi hadis berturut-turut cuma dua hadis, Pak. Dibandingkan banyaknya hadis yang disebutkan tidak berturut-turut pun menjadi munafik. Jadi bukan mengambil makna begini, oh berturut-turut, berarti dia hari Jumatnya model begini, Pak. Hari ini Jumat, minggu depan tidak Jumat, minggu depannya lagi Jumat. Jadi selang-seling. Katanya hana pupu, yang penting baik berturut-turut. Padahal hadis-hadis yang lain menyatakan enggak ada cerita. 3 kali meremehkan. 3 kali itu ada yang macam para ulama mengatakan begini. Kalau Imam Asy-Syaukani itu mengatakan 3 kali dalam setahun meninggalkan Jumat langsung jadi munafik, stempel. Tapi ada imam-imam lain yang mengatakan kalau semenjak baligh pernah 3 kali meninggalkan Jumat dan tidak taubat, matinya mati munafik. Itu masih ada khilaf. Jadi kayak mana cara ngambil sikap berturut-turut? Karena itu dipermainkan orang hari ini, 2 kali Jumat, sekali enggak. Nanti Jumat lagi, yang penting hanya berturut-turut lega katanya. Nah, ini perlu dipahami. Sebenarnya maksud hadis itu tidak berturut-turut saja menyebabkan dosa besar, apalagi berturut-turut. Tidak berturut-turut saja bisa menyebabkan dosa besar, marah Allah, apalagi berturut-turut. Nah, inilah yang paling bahaya. Makanya jagalah salat Jumat, jagalah anak kita untuk pergi salat Jumat. Makanya anak-anak itu dibawa, walaupun kecil, yang tidak mengganggu, tapi dibawa. Syaratnya dia tidak mengganggu, Pak. Jadi salat Jumat itu biarkan saja dia di luar halaman belakang masjid tu, bahi-wewe keroi. Masalah dia enggak salat nanti atau duduk sama itu terserah. Yang penting sering-sering setiap Jumat bawa anak supaya terbiasa badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian tentang hadis-hadis ancaman bagi mereka yang meninggalkan Jumat.